Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat umum. Untuk topik pada mata kuliah ini tentang ontologi. Namun sebelum kita masuk kepada materi, kita memahami dulu capaian apa yang akan kita dapatkan dari pembelajaran ataupun perkuliahan atau kuliah filsafat ilmu mengenai ontologi. Adapun capaian pembelajarannya sendiri untuk prodi teknik mesin, itu yang pertama memahami konsep dasar filsafat ilmu, kedudukan, fokus, cakupan, tujuan dan fungsinya untuk dapat dijadikan landasan pemikiran. Dan teori filsafat ilmu sebagai landasan terampil bahasa. Filsafat ilmu sebagai dasar pemahaman ilmu bahasa, metode dan filsafat ilmu, metode filsafat ilmu, kriteria dan jenis filsafat ilmu, dan perencanaan serta pengembangan ilmu dan pendidikan secara akademik dan profesional. Yang kedua, mampu memahami filsafat ilmu untuk mengembangkan diri sebagai ilmuwan maupun sebagai pendidik dengan penggunaan alternatif metodologi penelitian, baik pendekatan kuantitatif dan kualitatif maupun perpaduan keduanya dalam konsentrasi bidang teknik mesin. Yang ketiga, mampu menerapkan filsafat ilmu sebagai dasar pemikiran, perencanaan, dan pengembangan teknik mesin yang dijauhi nilai-nilai dasar, ajaran agama, dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu capaian pembelajaran dari mata kuliah filsafat ilmu. Untuk materi aspek ontologi, yaitu mengenai apa yang dikaji oleh pengetahuan itu sendiri. Jadi di sini Anda diminta untuk bisa mengkaji sesuatu oleh pengetahuan Anda sendiri. Oke, kita lihat dulu untuk aspek ontologi. Secara bahasa, ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, being atau ada. Artinya itu being atau ada. Dan logos artinya itu logik atau ilmu. Jadi ontologi bisa diartikan the theory of being qua being, yaitu teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Untuk pengertiannya sendiri, menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani atau abstrak. Ini menurut Bakhtiar tahun 2004. Dalam ontologi mempunyai paham-paham yang terdiri dari 5 paham. Yang pertama, ontologi monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Ini berhubungan dengan keadaan-keadaan sejarah pada zaman dulu, para ahli untuk menjelaskan mengenai tentang apa yang harus dikaji oleh pengetahuan. Yang pertama adalah paham tentang monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Tidak mungkin dua, baik yang berasal berupa materi ataupun rohani. Untuk monoisme sendiri itu terbagi menjadi 2 aliran. Yang pertama materialisme dan yang kedua idealisme. Untuk materialisme sendiri ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Jadi berdasarkan pengetahuan yang mereka pahami, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berasal dari materi, bukan dari hal yang lainnya. Selanjutnya dia juga memberikan pendapat bahwa sumber asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Aliran ini sering disebut juga naturalisme. Jadi selain segala sesuatu berasal dari materi, ada yang paling utama, pokok pentingnya itu adalah materi yang berupa air. Karena itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Ini
seperti diungkapkan oleh Thales. Yang selanjutnya untuk aliran idealismenya, ini kalau dilihat dari kata idealisme itu berasal dari kata ide, yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme sebagai lawan materialisme, ataupun dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme itu bisa berarti serba cita, segala sesuatu dari cita-cita. Dan spiritualisme berarti serba ruh, semuanya itu mempunyai ruh. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan ruh. Untuk aliran idealisme ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Jadi oleh para filsuf zaman dulu menganggap bahwa segala sesuatu yang tumbuh, yang hadir, yang ada di dunia ini adalah berasal dari ruh ataupun jiwa. Adapun tokoh alirannya itu ada Plato, George Berkeley, Immanuel Kant, Nietzsche, Hegel, dan Schelling. Untuk paham yang kedua yaitu ontologi dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Jadi sudah jelas untuk paham dualisme ini, segala sesuatu, setiap benda itu mempunyai dua, yaitu materi dan ruh. Termasuk menganggap bahwa batu itu mempunyai ruh. Untuk para filsufnya sendiri terdiri dari Descartes, Benedictus, Spinoza, dan Gottfried. Untuk paham yang ketiga, ontologi pluralisme. Paham ini berpandang bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Lebih jauh lagi, paham ini menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Oke, unsur-unsurnya sendiri bagi para filsuf menganggap bahwa dunia ini ada tersusun dari banyak unsur. Dari unsur jiwa, dari unsur materi, dari unsur secara kasat mata dan tidak kasat mata. Dan juga bisa untuk perkembangannya sampai kepada dari hal mempunyai sifat-sifat unsur-unsur yang mempunyai sifat-sifat kimiawi. Untuk tokohnya sendiri Anaxagoras dan Empedocles serta William James. Untuk paham yang keempat yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing. Artinya itu tidak ada. Doktrinnya sendiri dari paham nihilisme ini terdiri dari 3 proposisi kalimat tentang realitas, yang yaitu yang pertama, tidak ada sesuatu yang eksis. Ini jelas tidak ada yang eksis, jadi dikatakan tidak kasat mata. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Jika terlihat itu, kita tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana itu terbentuk. Dan yang ketiga, sekalipun realitas dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Segala sesuatu yang ini jelas, ini menurut Georgiasnya sendiri, yang ketiga ini adalah ini tidak mempunyai manfaat ataupun hasil. Adapun tokohnya adalah Georgias, Ivan, dan Friedrich Nietzsche. Untuk paham yang kelima tentang agnotisisme ataupun ontologi agnotisisme, dilihat dari kata agnotisisme itu berasal dari bahasa Greek yaitu agnostos yang berarti unknown, tidak diketahui. Paham ini, agnotisisme ini
mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Jadi para filsuf zaman dulu untuk agnostisisme ini bahwa menganggap manusia itu tidak mempunyai kesanggupan, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kompetensi untuk mengetahui, mempelajari atau mempelajari dari hakikat benda itu sendiri. Walau atau diantaranya baik materi ataupun rohani. Adapun tokohnya itu Soren, Martin, dan Jean Paul. Nah, kita lihat jadi apa yang dikaji oleh pengetahuan ini dari aspek ontologi, dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara sebagai berikut. Jadi bagaimana cara mengkaji segala sesuatu itu oleh pengetahuan itu mempunyai harus bisa diuraikan, harus bisa dijelaskan melalui berbagai cara. Yang pertama, bukan cara unsur. Yang pertama itu adalah metodis, menggunakan cara ilmiah. Metodologi adalah mempunyai cara kerjanya seperti apa dari A sampai ke Z. Itu yang metodis. Yang kedua, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga adalah koheren, yaitu unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang keempat, rasional, harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis. Yang kelima, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Yang keenam, radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Dan yang keenam, universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Ini yang diuraikan oleh aspek ontologi untuk memahami ataupun mengkaji sebuah benda ataupun non benda itu melalui ilmu pengetahuan. Adapun hal-hal yang dapat diketahui ataupun dikaji dari aspek ontologis ini adalah yang pertama tentang mitos. Mitos itu adalah kepercayaan akan kebenaran, misalkan untuk merupakan warisan turun-temurun, tabu ditanyakan atau dibicarakan dan menghindari rasio ataupun akal budi. Namun pada kenyataannya dari aspek ontologi, setiap fakta dari aspek ontologi dapat dinyatakan kebenaran definisinya dan dapat dipandang dari dua objek, yaitu objek materi dan objek formal ataupun non materi. Dari filsafat sendiri pada aspek ontologi, filsafat pada aspek ontologi ini itu mengenai tentang ilmu tentang kebijaksanaan atau kebenaran. Adapun yang dipelajarinya adalah objek yang sebenarnya, di mana objek sebenarnya itu terdiri dari dua, objek materi, seluruh fakta kenyataan, misalkan manusia dan alam, objek formal, bidang kajian semua pengetahuan, misalnya biologi, ilmu faal, kedokteran, teknik mesin, dan lain-lainnya. Oke, untuk mata kuliah ini, mudah-mudahan Anda bisa memahami bahwa pada aspek ontologi di dalam ilmu filsafat ilmu ataupun filsafat umum, Anda bisa mengkaji berdasarkan bisa mengkaji sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan dengan melihat dari uraian-uraian ataupun unsur-unsur dalam mengkaji dan mendapatkan jawaban untuk dapat disampaikan kepada semua orang atau dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pengetahuan yang berdasarkan cara-cara ilmiah.
Nanti Anda akan dihubungkan dengan teknik mesin bahwa segala sesuatu Anda dalam mengkaji bidang-bidang teknik mesin itu harus berdasarkan cara-cara yang ilmiah. Seperti yang tadi diuraikan, ada 7 uraian untuk aspek ontologi dalam mengkaji sesuatu itu. Ini poin penting yang bagi Anda bisa disusun jika ingin mengetahui atau mengkaji sesuatu pada bidang teknik mesin. Tidak jauh dan hasil kajian Anda sendiri mudah-mudahan bisa memberikan sebuah hasil yang manfaat ataupun hasil yang bisa digunakan oleh banyak orang. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.